termasuk sejarah kelamnya yang dulu ketika agresi militer kedua itu dibakarnya itu semuanya loh. Jadi Pak ya, jadi nggak hanya pabriknya, seorangnya yang di dalam, sak pekerjanya. Urusanmu wis tok nengke wae kuwi dudu hakmu meneh, masalah mengkono tumbal kuwi lepas wae. Bakalan ora mungkin njaluk jabang bayi cacahe 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi dalam sesi obrolan santai bersama saya dan Mbak Noven, dan tentunya Mbak Noven. Ya, kita nggak cuma berdua seperti biasa, kita kedatangan tamu istimewa. Kali ini kita kedatangan Pak Hendro. Selamat datang Pak Hendro. Selamat datang Pak Hendro. Oke, jadi Pak Hendro ini akan berbagi kisah beliau ketika dulu sempat bekerja di sebuah pabrik gula di Jawa, yang mana pada akhirnya terjadi sebuah tragedi memilukan ya Pak ya, bisa kita bilang, karena penunggu di pabrik gula tersebut meminta tumbal sebanyak 7 nyawa begitu. Nah, langsung aja nih Pak Hendro, bisa tolong diceritakan dulu bagaimana Pak Hendro saat masih bekerja di sana, dan pada akhirnya kenapa sampai ada tragedi seperti itu? Oh, dulu waktu itu kan saya sebagai juru kunci, sebagai juru saji. Intinya saya menangani sesaji di pabrik itu. Terus karena pas waktu purna tugas saya mengundurkan diri. Jadi saya nggak pegang sesaji itu lagi, dan dipilih orang lain yang nggak tahu masalah spiritual gitu. Jadi pas mulai sesaji giling, awal giling itu ada ritual tapi nggak bisa dipertanggungjawabkan. Masalahnya yang bersangkutan tidak memahami dan tidak bisa komunikasi dengan yang datang. Akhirnya kan berlanjut sampai giling berjalan. Habis giling berjalan, saya sempat pas ritual di Parangkusumo dibilangin sama Bunda itu, ngomong urusanmu wis tok nengke wae kuwi dudu hakmu meneh, masalah mengkono tumbal kuwi lepas wae. Jadi Bunda udah tahu masalah itu, dan saya cuma dibilangin kalau bakalan kurang mungkin njaluk jabang bayi cacahe 7. Ternyata memang benar, setelah habis giling selesai itu dalam jangka nggak sampai 1 bulan terus-terusan, setiap 3 hari, 5 hari, sampai 7 hari itu sampai dapat 7 itu. Cuma yang habis yang ke-6, yang ke-7 itu sempat ada teman akrab saya, kan istrinya juga hamil. Terus dia datang ke saya terus dia tanya, istriku kira-kira kena enggak? Wah, masalah itu aku nggak tahu. Akhirnya dia ngejak ketemu Bunda di Parangkusumo, tapi Bunda, tanggapan Bunda sendiri suruh ke
Parangdok, nemuin di situ ketemu Nyi Roro Kidul itu. Akhirnya saya ketemu, terus Nyi Roro Kidul ngeliatin temen aku, saya cuma ngomong, Nyi, bojone Mas iki kira-kira kena ora anak. Dia cuma gini-gini aja. Angguk-angguk aja. Iya, cuma ngangguk-angguk aja. Ora iso dibatalke. Ora iso. Tapi kalau mau membatalkan malam ini juga dia suruh buat tumpeng 7 tumpeng komplit itu, tapi kayaknya nggak mungkin waktunya. Ya. Dan akhirnya pulang di jalan itu, di jembatan Kretek itu, Ya. itu sempat nabrak kucing. Oh. Di situ rasanya wis apes saya. Iya, iya. Tapi kucing yang ketabrak itu cuman ketabrak toh, dilihat nggak ada kucingnya. Sama sekali nggak ada bekas apapun. Nggak ada. Akhirnya pulang kan teman saya kan satpam gitu ya, masuk pagi. Akhirnya masuk pagi, jam 7 masuk, jam 10 dikabarin dari rumah kalau anaknya sudah keguguran. Itu yang tapi dari kejadian-kejadian itu nggak pernah dibenerin sampai sekarang. Oh, berarti tetap apa ya, untuk ritual dan sesajinya diberikan berarti masih kurang. Iya, sampai sekarang kan kayak wayangan di Parangkusumo, wayangan di pabrik itu sudah hilang. Terus sesajinya juga dikurangin, jadi semakin kesana semakin jatuh pabriknya. Ya, tapi berarti secara bisa kita bilang langsung ataupun tidak langsung, tidak adanya prosesi ritual dan sesaji yang layak itu juga berpengaruh terhadap kejayaan pabrik tersebut. Iya, memang sesaji kalau di tempat itu memang kayaknya wajib ya. Kalau waktu saya pegang di situ dulu, itu kan walaupun ada ritual pembukaan giling dengan sesaji yang komplit, nanti dalam bulan setiap bulan pun ada yang kurang memang. Tapi kalau saya yang megang minta apa nanti tak beliin, jadi nggak pernah ada yang kurang. Ya. Jadi setiap bulan itu sampai 2-3 kali tak bikinin sajian sampai lepas giling, selesai giling. Kalau sajen dan ritualnya biasanya apa aja, Pak? Tergantung permintaan. Jadi kadang-kadang pas tengah giling terus ada yang minta, aku butuh ayam putih. Ya udah tak beliin ayam putih sama bunga. Kalau yang di juru kunci yang baru ini, sajen apa sih yang kurang sampai menyebabkan sang penunggu ini sangat marah? Sebenarnya itu mungkin bukan sajen utamanya yang kurang, cuman sajen yang kelanjutannya ketika proses giling berjalan itu nggak pernah dicukupi. Oh, jadi otomatisnya ya mereka marah karena permintaan tambahannya nggak ada. Ya. Tapi kalau boleh tahu, itu entitas yang menunggui pabrik itu asalnya dari mana? Asalnya yang dulu ada 2 tempat, yang dari Bunda Ratu juga ada, dari Merapi juga ada. Tapi dari Sultan yang memegang dulu kebanyakan dari Merapi. Oke. Ya. Nah, Om Hong, kita kan sebenarnya sudah sering ya menelusuri pabrik-pabrik gula. Tapi yang pabrik gula yang kita bahas hari ini maksudnya ada kemurkaan dari entitasnya yang bisa kita bilang sangat menyeramkan ya, kemurkaannya ya. Dan tadi Pak Hendro sendiri pun juga ketika menceritakan ritualnya ada hubungan dengan Pantai Selatan ya. Yeah. Nah,
itu apakah pabrik gula ini memang khusus karena yang memiliki khusus juga? Jadi penunggunya ini juga bukan sekedar noni-noni Belanda seperti pabrik gula pada umumnya, atau gimana Om? Iya, sebenarnya kalau menilik tentang sejarahnya ya, Jogja sendiri waktu itu ada sekitar 18 hingga 19 pabrik gula di Jogja, sehingga Sultan yang berkuasa pada waktu itu, Suwargi Ngerso-Dalem yang ke-7, itu disebutnya dengan Sultan Sugih. Dengan 18 hingga 19 itu. Tetapi ketika terjadi Malaysia ya, atau resesi global pada tahun 1933, itu hampir separuh kolaps, tutup semua. Ditambah lagi ketika kelas kedua, agresi militer, itu semuanya hampir pabrik-pabrik gula itu memang sengaja di bumi hanguskan. Kenapa? Karena tujuannya untuk agar tidak menjadi tangsi militer Belanda. Itu termasuk Jepang waktu itu menduduki dan membongkar. Pabrik ini sebenarnya salah satu yang dibakar pada waktu itu, yang di bumi hanguskan. Dari yang semula kecil sampai sekarang menjadi besar gitu ya. Jadi memang waktu itu ketika setelah Indonesia merdeka, Suwargi Ngerso-Dalem yang ke-9 itu berpendapat bahwasanya wargaku sudah kehilangan pekerjaan gitu, terus akan dibuatkan satu pabrik lagi gitu. Memang ada dua opsi, yang satunya itu di selatan Bantul, yang utaranya di utara Bantul dekat dengan kota Jogja. Akhirnya dipilih yang lebih dekat dengan kota Jogja, dibangunlah pabrik ini pada pertengahan 1950, dan teknologi yang dipakai itu Eropa masih paling canggih, yaitu dari Jerman, Jerman Timur kalau tidak salah. Nah dari ini semua menurut saya, dari 18 hingga 19 pabrik gula yang ada di Jogja, itu semuanya terkumpul ataupun tersentral di pabrik gula ini. Gitu. Jadi secara metafisik ya, ini semuanya dikumpulkan gitu. Dari bayangkan Jogja ada 19 dan bekasnya itu sekarang masih wingit gitu, dari 19-nya itu hanya beberapa yang tersisa. Lantas tentunya karena kalau kita lihat ini bukan cocokologi, tapi kalau kita lihat secara sumbu imajiner, memang lokasinya pun persis ada di tengah antara Merapi dengan pantai selatan. Jadi menjadi pertemuan, menjadi pertemuan, termasuk sejarah kelamnya yang dulu ketika agresi militer kedua itu dibakarnya itu semuanya loh. Jadi Pak ya, jadi nggak hanya pabriknya, seorangnya yang di dalam, pekerjanya di bumi hanguskan, karena waktu itu pun karena kondisinya kan masih ini ya sangat-sangat krodit pada waktu itu, kemudian asal di bumi hanguskan karena yang ditakutkan nanti jadi tangsi militer, karena pabrik-pabrik gula yang lokasinya tidak jauh dari landasan Maguwo sudah diduduki oleh militer Belanda. Jadi yang semakin ke utara, semakin ke selatan atau ke barat itu semua di bumi hanguskan, termasuk pekerjanya di situ. Tapi apakah yang membuat si pabrik gula ini menjadi sentral secara metafisik dari ke-19 pabrik gula yang ada di Jogja ini? Apakah karena kepemilikannya atau lokasinya nih? Ada apa dengan lokasinya? Iya, lebih ke penggabungan, Mbak. Kalau ditilik itu penggabungan 19 itu digabungkan menjadi satu loh. Termasuk semua entitas, bisa dibayangkan itu entitas tidak hanya yang dibawa dari negeri Belanda, tetapi juga yang ada di Jawa, yang ada di selatan dan utara, semua tergabung di sini. Dan historisnya ya seperti itu, ada satu historis kelam di pada masa lampau gitu, dan yang mendirikan pun dua nasionalis negarawan Indonesia, yaitu Presiden Soekarno dan Hamengkubuwono ke-9. Sultan yang ke-9 itu yang mendirikan. Jadi apa ya, secara spirit dan karismatik beliau pun tertinggal. Ya bisa dibayangkan ketika spirit dan karismatiknya beliau, berapa banyak lagi entitas yang akan masuk. Jadi berjubel, dan ini setiap pabrik gula ya, itu setiap musim panen, karena kalau pabrik gula itu nggak sepanjang tahun giling. Jadi ada musimnya setelah habis cengbengan, tebu manten, kemudian musim giling itu di antara April, Mei sampai dengan bulan 11, dan antara bulan 12 sampai bulan 4, bulan 5 kan kosong tuh. Entitasnya kan berjubel di itu. Nah bagaimana ini ketika
kemudian akan mulai giling pasti harus direlokasi. Nah itu warganya yang ada di dalam itu sih. Oh tetap relokasi, berarti bukan minggir dulu. Tidak. Tetap harus ada negosiasi di situ. Iya, memang harus banyak negosiasi. Jadi setiap tempat itu kan diberi sajian sendiri-sendiri, tapi dijadikan satu dulu. Dipanggil di suatu tempat, di lokasi, nanti dibagiin satu-satu. Habis ritual itu nanti sajian dibagikan ke stasiun sendiri-sendiri. Ada 40 stasiun itu, jadi 40 sajian. Oh banyak banget ini. Iya. Tapi ya sajiannya berjumlah 40 tok tadi ya, tanpa ibaratnya ada satu sajian utama yang gede itu. Ada sajian utama yang pokok itu kan kepala kerbau sama kepala sapi. Iya. Oke, tapi nih yang Pak Hendro ceritakan sebagai penunggu, ya itu tadi. Kalau menurut Om Hao, apakah itu adalah penunggu terkuat di pabrik gula tersebut? Ya tentunya gini ya, yang ya tentunya begini. Kalau dibilang terkuat itu relatif Mbak, tapi lebih mengarah pada yang disegani, gitu. Karena kuat belum tentu disegani, tapi kalau disegani pasti kuat, gitu. Sepuh itu dalam artian disepuhkan oleh siapa, gitu. Ya tentunya kalau dalam pabrik gula pasti ada 3 unsur, itu pasti unsur kolonial, unsur lokal, dan unsur tanahnya, pemilik tanah aslinya itu siapa, karena pemilik tanah itu tentunya yang paling tua, tapi yang paling berkuasa pasti unsur Belandanya, gitu. Karena entitas ini tentunya langsung datang dari negeri Belanda, terus unsur yang dipercaya pasti yang dibawa oleh ini pemimpin lokal pada waktu itu, misal di sini sebagai seorang raja, itu yang menaunginya itu. Jadi ada 3 pasti, kalau pabrik gula pasti ada 3 keselarasan itu, biasanya ada penggabungan itu, karena pabrik gula sendiri di masa itu kan sebagai primadona, kemudian pribumi priayi dengan menyewakan tanahnya, banyak investor yang datang ke sini, banyak pekerja lokal juga, tapi ini semua membawa satu dampak yang sampai hari ini masih terasa loh. Kalau kita lihat Jogja dengan 19 pabrik gulanya, mayoritas masakan yang ada di Jogja itu manis-manis gitu. Manis gitu, masuk orang-orang. Orang Jogja manis-manis. Oh enggak, berarti kan aku impor. Itu jadi efeknya ini jangka panjang gitu, karena sebagai produsen gula lah dalam menghidupi ini selama ratusan tahun itu kan tentunya tidak perlu sesuatu hal yang sifatnya secara teknis gitu, tapi juga secara non teknis di sini adalah metafisik. Belum lagi jika kita lihat 80% dari industri pada masa waktu itu berarti kaitannya sama siapa, sama itu, sama atas tanda petik, gitu, dengan hal-hal yang berkaitan dengan satanis ataupun demologis itu pasti. Yang itu satu kesatuan yang paling tinggi, kemudian ada bagian-bagian di bawahnya gitu. Jadi sebenarnya kita nggak usah nentu sampai sini, sampai atas, itu urusan pemilik gitu ya, tapi yang kita piara itu yang lapis tengah ke bawah itu yang harus dipelihara. Iya. Kembali ke cerita Pak Hendro tadi ya, yang tentang sampai ada penumbalan itu. Itu janin yang diambil dari ibunya itu rata-rata umur berapa bulan, Pak? Minimal paling kecil 3 bulan, paling besar 9 bulan. Paling besar 9 bulan. Wah, tapi terus itu dampak ke ibunya ada nggak, selain secara psikis ya, secara mental, secara metafisik adakah mungkin dampak berkelanjutannya gitu, ada nggak? Nggak ada, jadi nggak ada dampaknya, cuman karena mereka aja nggak tahu, mungkin nggak tahu aja. Kalau yang terakhir itu tahu, jadi ada dampak psikisnya. Tapi kenapa tumbalnya harus janin, dan apakah ada ritual tertentunya nanti untuk janin-janin itu setelah diambil? Kalau masalah janin itu memang permintaan dari nyai kan. Cuman yang terakhir itu kan sempat
kalau ditumbalin kan rohnya kan diambil juga. Oh iya. Cuman yang terakhir itu saya bisa mengambil rohnya kembali. Berarti hanya jasad yang diambil. Iya. Ya. Om Hao, kalau dari penjelasan Pak Hendro tadi kan, kenapa yang diminta adalah janin? Itu kan Pak Hendro mengatakan bahwa itu permintaan Nyai. Tapi kita pernah membahas tentang sebuah ritual sesat di pabrik gula pada zaman Belanda nih, yang berarti untuk syaratnya memang janin kan yang dimakan. Apakah itu bisa dibilang juga berpengaruh ke berarti ke entitas-entitas sekitar termasuk Nyai juga untuk meminta tumbalnya, pada akhirnya wujudnya seperti itu? Iya, sebenarnya kalau kita menilik ke ini itu sudah berpengaruh terhadap level atas yang wujud ya. Lebih sudah paling atas. Jadi kalau tadi kita bahas tentang yang entitas ada di pabrik itu kan layer yang kedua, ini sudah yang atas. Jadi memang ini terus menerus ataupun turun menurun dari perjanjian ownernya yang pertama zaman Belanda. Gitu. Tetapi kan ini harus diikuti terus. Kalau kita melihat tentang yang berkaitan dengan janin, aborsi, darah, itu pasti yang paling atas. Yang diawasi oleh satu mata di atas itu. Kemudian apa sih entitas yang ada di sini ya tadi saya sempat koneksi dan teman baru saya sekarang yang namanya Melko itu mengatakan ya kita butuh anak-anak gitu. Anak-anak, saya maksud anak-anak ini usia berapa gitu? 7 tahun enggak, anak-anak yang masih di alam rahim gitu. Dia bilang, dan dia tidak bisa menyampaikan itu tujuannya untuk apa, tidak perlu tahu sampai itu gitu. Tetapi memang dibenarkan ketika sudah mengarah ke suatu industri yang dia bilang sebagai fondasi, tapi ini fondasinya itu atik hiasan, bukan fondasi yang secara real itu beton ditanam, bukan, tapi fondasi yang kita butuhkan, dia bilang gitu. Karena bentuk dari siapa, dari ya ada yang nyebutnya itu eyang, ada yang nyebutnya itu engkong, ada yang nyebutnya ndoro yang dimaksud itu ya yang di atas. Siapa sih yang dipegang itu lebih sudah mengarah ke arah satanik sih kalau untuk hal ini gitu. Itu karena darah itu bukan darah yang keluar kita loh, karena kalau kita kan darah kotor itu darah yang masih di dalam. Darah suci itu darah yang terlahir gitu, bukan darah kita yang ini, tapi darah suci yang masih di dalam, yang mungkin dia bilang belum, yang masih aromanya wangi, yang belum tercemar dosa itu, yang menjadi satu fondasi. Dia bilang itu fondasi. Jadi kalau kamu mau lihat, buka layarnya mulai dari bawah, dan kan ini sifatnya adalah manipulatif, sehingga itu bentuk angka 7 itu apa sih gitu, 7 apakah 7 dibalik, apakah 7 dari arah mana gitu, sehingga ini membentuk satu pola tersendiri. Dan pasti ada urutannya nih Pak Hendro juga, jadi ada yang 3 bulan, 5 bulan, 7 bulan, 19, pasti berpola, berpola satu pola, nggak terus random kayak gini, pasti rapi kemasannya. Tapi terkait layar-layar tadi Om, kan hitungannya Pak Hendro ketika masih bertugas di sana nih bisa menghandle 2 layar sekaligus nih, katakanlah layar 2 dan layar 1, sehingga ibaratnya entah gimana Pak Hendro berkomunikasi dengan layar 2, jadi layar satunya ini tuh tidak meminta tumbal. Itu sistem dari layar 2 itu seperti apa? Karena ya kalau saya secara awam kan taunya ketika dikasih sajen, oh yaudah berarti sajen itu untuk para entitas di layar 2 nih. Nah, apa yang tersampaikan ke layar 1 itu apa? Ya kalau berkaitan dengan hal ini tuh, ini kalau kayak dulu di film KKN tuh dawuh loh Mbak, Pak Hendro itu dapat dawuh loh. Saya loh Pak, saya bilang apa adanya. Nggak sembarang orang loh untuk membawa ini, karena kalau sebatas layar tengah ataupun layar bawah itu ibarat kata kita ngasih makan tuh kayak kenduri. Kita ibarat kata yang mau datang siapa, mintanya apa, ini yaudah kita bagi. Tapi layar 2 ke atas ataupun menengah ke atas itu komunikasi khusus. Harus kita layani, soalnya itu kan ini kita, doro kita. Sebutnya gitu. Jadi gini,
kan kayak milih asisten ya, kalau kita nggak cocok nggak mau. Itu kayak misal ya bener yang disampaikan Pak Hendro tadi, kalau sudah Bapak tidak di situ terus nggak dapat dawuh ya nggak bisa. Itu nggak dapat dawuh nggak bisa, sehingga apa yang terjadi, produksi defisit menurun, banyak terjadi kecelakaan, cash flow nggak stabil, jadi itu semua karena ada financial devil di situ. Kalau dia bilang seperti itu. Jadi lingkaran-lingkaran itu kemudian membentuk, yang saya lihat membentuk satu garis yang mana itu kalau sekali terputus dia harus mengulang dari awal. Itu bahkan nggak terus pemilik sekarang ataupun yang menaungi nggak bisa loh kalau nggak dapat dawuh. Untuk sekarang itu. Dan Pak Hendro pun bisa menjaga hal itu juga dengan tadi ya Pak, ada ibaratnya ada sajian lanjutan dari yang utama tadi. Nah, terkait hal ini nih, aku penasaran bagaimana Pak Hendro ini awalnya bisa mendapatkan dawuh atau dipercaya untuk menjaga keseimbangan spiritual di pabrik tersebut. Pada awalnya, cerita awalnya gini, pas musim giling tahun 1997 itu kan perjalanan giling pertama lancar, terus sebulan kemudian berhenti giling itu karena di situ kan ada alat namanya evaporator, itu untuk penyulingan air untuk memisahkan ke gulanya itu. Nah itu pipanya kan orang aja masuk, tapi uap itu nggak bisa masuk. Nah itu terus berhenti giling karena nggak bisa memproses gulanya kan. Bisa giling tapi nggak bisa memproses buat gulanya itu. Akhirnya kan mengadakan ritual keraton dulu. Keraton mengadakan ritual di situ. Selesai, nggak ada hasilnya. Terus hari keduanya istiqosah. Istiqosah itu kayak pengajian. Di situ pengajian, permohonan itu, tapi nggak ada hasilnya juga. Lah pas kejadian itu kan kabak saya kan orang Hindu, terus bawa romonya ke situ, namanya Romo Agung gitu. Terus Romo Agung diajak ke situ, menurut Romo bilang ada yang di sini yang bisa, yang diserai tapi belum ketahuan. Akhirnya dia ditanya-tanya, akhirnya saya dibawa ke situ ke kabak saya dan Romo Agung itu. Terus Romo bilang kamu bisa. Akhirnya suruh melihat apa yang terjadi di situ ya. Pas tak lihat di situ, di pipa yang udah dibongkar, dibongkar nggak ada hasilnya itu ada kayak makhluk besar. Posisi dia jongkok itu tingginya hampir 13 meter, 15 meter. Jongkok dia, tidur, tapi tangannya nutup ke pipa itu. Nah, terus kabak saya bilang, udah dilihat, udah apa yang terjadi. Itu pipa ketutup pakai tangan, tapi yang nutup itu tidur. Kamu bisa komunikasi. Saya coba, akhirnya kan saya naik ke atas, deketin ke telinga dia. Kan saking tingginya. Iya benar. Tak panggil, akhirnya dia bangun, liatin. Kamu kok ada di sini ngapain? Nah, tempatku waktu pertama kali aku ditaruh di tempat rumahku dibongkar. Udah dibikin kolam, jadi aku nggak ada tempat lagi. Akhirnya aku masuk di sini aja. Terus yaudah, akhirnya aku turun lagi terus ngomong sama kabakku itu, kepala bagianku, gimana itu dari sumur yang dibongkar itu Pak, bilang gitu. Terus karena di situ nggak ada ritual, nggak ada
pemindahan tempat, akhirnya dia masuk ke situ. Akhirnya kan kabakku ngomong bisa pindah nggak dia, terus mintanya apa, akhirnya udah saya naik lagi, naik turun nanya lagi, kamu bisa pindah nggak bisa. Terus kalau daripada aku pindah mending aku dipulangin, dia minta dipulangin ke Merapi, tapi harus ada sesajinya komplit. Ya nanti tak omongin sama kepala saya. Akhirnya turun lagi saya ngomong sama kepala bagian saya, terus gimana bisa apa, tapi dia minta dipulangin ke Merapi. Terus syaratnya ada beberapa syarat yang harus dicukupi sesajinya. Terus dia bilang kalau minta sekarang bisa giling, bisa enggak, nanti sesajinya nyusul. Nah aku naik lagi, ngomong lagi sama itu, kalau sekarang giling kamu keluar dulu biar bisa giling, bisa nggak, boleh nggak bisa, nanti sesajinya nyusul. Dia bilang nggak bisa. Terus akhirnya saya tekan, toh kamu janji memang sesajinya bisa jadi sebelum subuh. Terus aku bilang saya siap. Nanti kalau sesaji itu nggak selesai, subuh belum jadi, apa jaminan buat aku? Saya ngomong itu kepala bagian saya yang di bawah itu makan aja. Akhirnya saya turun sama bapak kabak saya. Boleh Pak, sekarang bisa giling, cuman sebelum subuh besok sesaji harus sudah ada. Terus ya itu kalau nggak jadi gimana? Ya, saya ngomong kalau bapak jadi jaminannya. Waduh, berat. Akhirnya bapak itu nelpon ke Dharma Wanita di situ, ngumpul suruh belanja, terus lo bikin sesaji itu. Ya akhirnya sebelum subuh jadi. Selamat itu ya Pak Kabak. Tapi itu kan untuk memulangkan tadi judulnya. Iya, akhirnya memulangkan. Jadi sesaji itu ditaruh di pickup ya. Di pickup, terus saya di situ dibawa itu ke Merapi di Telogo Nirmolo. Telogo Nirmolo kan ada celah antara Merapi sama tempatnya Syekh Maulana. Oh, berarti itu sudah fix pulang? Iya. Entitas itu. Berarti yang selama 20 tahunan ya Pak ya? Yang selama 20 tahunan dijaga berarti sama Pak Hendro ini bukan si entitas yang menutupi pipa tadi, beda lagi? Sama itu juga. Itu juga ada? Iya. Itu pertama kali saya ritual buat tempat itu. Habis itu kan selanjutnya terus saya disuruh bukan itu ritualnya. Ya. Jadi kan entitas itu sudah beneran full pulang ya Pak ke Merapi. Yeah. Berarti yang selama 20 tahun ini Pak Hendro beri sesaji ritual dan jenengan jaga itu berbeda dari yang nutup cerobong ya. Nah, apakah sebelum Pak Hendro menjabat sebagai ahli spiritual di pabrik tersebut, itu kan berarti entitasnya sebenarnya sudah ada juga toh? Iya. Apakah sudah ada ritual-ritual yang sama atau malah tidak ada sama sekali? Sebelum saya ada memang, sebelum saya itu memang ada, cuman ya itu kalau pensiun lepas. Jadi berganti terus. Iya, cuman yang terakhir ini karena nggak ada nggak ada pengalaman spiritual aja, jadi nggak bisa berkomunikasi dengan makhluk yang di situ. Ya, tapi berarti selama sebelum Pak Hendro menjabat dan sampai Pak Hendro menjabat pun situasi di pabrik aman ya? Aman, ya. Tidak ada mungkin kecelakaan kerja
itu nggak ada. Nggak ada kaca lanjutan. Cuman yang terakhir saya jabat di situ itu pernah ada kejadian juga. Cuman kejadian itu terjadi karena pemimpin yang baru kan nggak percaya sama seperti itu. Jadi mulai dikurangi lagi. Dikurangi apanya nih Pak? Sesajinya. Oh iya. Karena sesaji dikurangi. Pas yang dikurangi di bagian ketel uap. Ketel uap itu dikurangi sajinya, terus intinya nggak percaya lah seperti itu. Akhirnya sampai kejadian ketel itu apinya nggak nyala. Sama sekali. Walaupun itu dikasih kayu, dikasih minyak, dihidupin pakai api, tetap nggak nyala. Itu juga terjadi sampai 3 hari. Ritualnya sama. Dipulangkan juga tuh? Enggak, kalau itu memang minta ke saya, karena itu masih tanggung jawab saya pada waktu itu. Tapi kan saya ngomong sama kabak saya yang baru yang nggak percaya itu kan, saya minta ini. Kalau enggak ya saya siapkan sendiri. Akhirnya saya siapkan sendiri tuh. Tapi tetap nggak apa-apa Pak, maksudnya ketika ya ibaratnya kan gangguan itu kan terjadi karena sang kabak baru ini yang tidak mempercayai atau katakanlah mungkin kurang menghormati ya. Iya, kurang menghormati. Tapi pada akhirnya yang memberikan sajen itu dari Pak Hendro sendiri, jadi bukan orang yang ibaratnya orang yang dikerjain nih. Bukan. Itu tetap bisa. Bisa, karena itu tanggung jawab saya. Akhirnya dia mintanya banyak sepasang itu. Akhirnya saya belikan itu banyak sepasang, langsung tak masukkan ke situ. Begitu udah masuk, tak suruh hidupin, hidup semua. Itu ada 6 tungku itu hidup semua. Tadinya nggak sama sekali nggak hidup itu. Keren sih itu, keren. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir ya sebelum kita mengakhiri obrolan santai hari tentang pabrik gula. Om Ho bisa menjelaskan nggak efek dari bantuan entitas astral yang dijaga dengan baik itu terhadap sebuah pabrik gula? Kalau tidak dijaga dengan baik kan efeknya bisa ke kecelakaan kerja, mesin macet, penurunan produksi. Nah kalau untuk yang bisa dijaga dengan baik ini gimana? Apakah seperti masang pesugihan di warung makan yang akan mendatangkan orang lebih banyak atau seperti apa? Beda Mbak konsepnya. Pesugihan dengan ini tuh beda jauh sekali. Kalau pesugihan memang ada mangsanya ya. Ibarat kata ketika pelakunya sekeluarga habis sudah selesai dalam skala kecil. Pesugihan itu masih skala kecil loh. Tapi kalau ini turun menurun terus dan masih mencari dawuh itu tadi. Mencari siapa yang bisa berkomunikasi dan siapa yang bisa melaksanakan itu. Tentunya segala entitas, kalau terutama di sini di Jogja itu pasti masih di bawah pengawasan utara dan selatan, saya bilang itu. Tetapi entitas yang menjadi kemuncak dari hal ini itu tentunya komunikasinya berbeda gitu dan tidak sembarangan kemudian bisa disampaikan. Termasuk ini pun saya minta persetujuan dan sangat-sangat hati-hati gitu. Kenapa? Karena ada satu ruang lingkup tersendiri yang itu ada privasinya pasti itu yang nggak sembarangan gampang ditembus juga karena saya tadi waktu pertanyaan ya udah kan tak kasih sampai level 2 sampai layer yang ini karena masih berrelaks gitu dan ini tentunya sudah menjadi satu perjanjian. Resiko terburuk ketika tidak terpelihara dengan baik ya apa yang dikasih juga diberhentikan, stop. Tapi kalau dengan terpelihara dengan baik, mungkin akan kinerja mesinnya lebih kuat atau hasil produksi bisa jadi lebih banyak, lebih optimal, kemudian hasilnya maksimal juga. Jadi tidak akan bisa terpikir dengan profit seluar biasa itu gitu. Kita akal kita tuh nggak sampai, termasuk bagaimana cara perencanaan, planningnya, maintenance-nya itu nggak akan terpikir karena campur tangan mereka. Bahkan engineering pada waktu itu pun dalam mendesain sesuatu mendapatkan dari kalam ilahi, dari mata ilahi itu. Mata
Iya. Yang memata-matai kan itu. Iya, betul. Ya. Tapi itu bisa juga diminta itu. Jadi kan kebanyakan keuntungan pabrik itu nanti dibagikan ke karyawan kembali. Itu biasanya kan biasanya dibagikan itu sampai paling banyak 8 kali gaji. Gitu. Tapi pas saya mendekati pensiun, itu kan saya ngomong sama gaib yang di situ, tolong dikalikan buat samu saya. Wes akhirnya kerja beneran mereka. Akhirnya pas saya mau pensiun, sampai saya dapat 17 kali gaji. Wah, menarik. Ya, itu kan permintaan saya yang terakhir karena saya kerja kan. Iya. Cukup menarik sih. Tertarik? Tahu nggak? Soalnya udah nggak ada Pak Hendro, jadi jangan. Bisa disemalini loh. Nggak hanya itu, semua yang berkaitan dengan entrepreneur bisa. Iya. Kan saya tadi bilang 80 dari 100, bisa, berarti bisa. kita pun termasuk. Kalau harus pakai jaminan, jangan. Wes, kalau jaminannya selain ijazah, jangan. Itu aja. Ih, takut. Sebelum aku dijaminkan ya, sobat Jawa nikah, amit-amit. Kayaknya obrolan santai hari ini sudah cukup dulu ya. Makasih Pak Hendro sudah berbagi kisah di sini. Om Hal mungkin ada yang mau disampaikan dulu? Iya, tentunya di setiap suatu tempat itu pasti ada sesuatu hal yang dijunjung ataupun dihormati. Ada baiknya kita cukup tahu, tapi tidak perlu mencari tahu. Karena jika sudah waktunya akan dikasih tahu. Iya. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah bekerja dan terlibat dalam sesi obrolan santai pada kesempatan kali ini. Diucapkan terima kasih untuk Gudang Digital yang sudah memfasilitasi dan memberikan kesempatan kami untuk syuting pada kali ini. Untuk teman-teman penggemar seni fotografi ataupun videografi dapat mengunjungi dan berbelanja aneka peralatan fotografi di Gudang Digital. Dan setelah belanja mungkin kan capek dan harus bisa mampir ke Gudang Kopi. Bagi sobat Javajil, kalau minggu jangan kemana-mana, gitu. Daripada main ke tempat angker, mending nonton Dongeng Tanah Jawa setiap jam 10 di hari Minggu. Dan dukung juga baik Kisah Tanah Jawa ataupun Dongeng Tanah Jawa dengan subscribe, nyalakan lonceng, dan jangan lupa like, share sebanyak mungkin, dan tulis di kolom komentar kritik, saran, dan masukan. Oke, akhir kata kita tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sakum dumadi.